Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agi Hoirunisa. Pada kali ini kita akan belajar mengenai IPA, yaitu tentang listrik. Nah, manfaat listrik untuk kehidupan kita yang pertama adalah untuk sarana penerangan. Dulu sebelum ada listrik, penerangan itu biasanya menggunakan api dan juga sumber-sumbernya. Setelah ada listrik, kita bisa menggunakan lampu, kita bisa menggunakan penerangan yang lebih terang lagi. Kemudian fungsi yang kedua adalah sebagai penyedia fasilitas hiburan. Kita bisa menggunakan smartphone yang di-charge dengan listrik, kemudian televisi, ada PlayStation, dan masih banyak lagi. Dan yang ketiga adalah untuk peralatan rumah tangga. Banyak sekali peralatan rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai sumber energi utamanya. Contohnya adalah mesin cuci, vacuum cleaner, kulkas, dan yang lainnya. Nah, ini ada beberapa benda atau komponen listrik yang ada di sekitar rumah kita yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada yang disebut sebagai bergenser atau meteran listrik. Nah, meteran listrik ini biasanya terletak di depan rumah ya, dan ada dua jenis meteran listrik, yaitu ada meteran pasca bayar dan ada juga meteran prabayar atau bisa kita sebut sebagai pulsa listrik ya. Nah, pada setiap bergenser itu memuat data ID pelanggan seperti nomor kontak dan juga nama yang berfungsi untuk memudahkan pencatatan pemakaian listrik pelanggan. Kemudian yang kedua ada yang disebut sebagai steker atau umumnya kita sebut sebagai ini colokan ya. Nah, steker ini berfungsi untuk menghubungkan ke sumber listrik ya atau menghantarkan listrik. Kemudian ada saklar. Saklar ini berupa tombol untuk menghidupkan atau menyalakan lampu atau alat yang lainnya. Jadi saklar ini berfungsi sebagai pengatur arus listrik ya, bisa diputus ataupun dialirkan. Gitu. Kemudian yang selanjutnya ada yang disebut sebagai fitting. Fitting atau dudukan lampu ini berasal dari bahasa Inggris yang fit ya, berarti artinya pas gitu. Jadi sebagai tempat untuk mempaskan lampu pada dinding-dinding ataupun pada atap dan yang lainnya. Kemudian ada yang disebut sebagai stop kontak. Nah, ini sudah tidak asing lagi ya. Stop kontak ini digunakan untuk menempelkan atau menghubungkan colokan, ya, colokan listrik. Stop kontak berfungsi sebagai terminal atau perantara aliran arus listrik dari sumber listrik ke perangkat yang membutuhkan listrik. Kemudian ada yang disebut sebagai multiplug. Multiplug ini adalah jenis alat listrik yang memiliki lebih dari satu stop kontak. Jadi gabungan dari beberapa stop kontak jadi multi seperti itu ya. Kemudian cara kerja listrik. Nah, terdapat dua jenis muatan listrik, yaitu muatan positif dan juga muatan negatif. Muatan positif bisa disebut sebagai proton dan juga muatan negatif disebut sebagai elektron. Berdasarkan cara kerjanya ada dua jenis listrik, yaitu ada listrik statis, ada juga listrik dinamis. Nah, untuk listrik statis adalah listrik yang diam atau diam untuk sementara pada suatu benda gitu. Jadi dia tidak bergerak, tidak mengalir ya. Kemudian contoh fenomena listrik statis ada pada peristiwa saat kita menggosokkan penggaris ke baju berbahan wol atau ke rambut kita, kemudian ditempelkan ke potongan-potongan kertas yang sengaja kita buat. Nah, si penggaris ini bisa menarik potongan kertas. Nah, penggaris setelah digosokkan pada rambut akan bermuatan negatif dan potongan kertas bermuatan netral. Muatan positif pada kertas akan ditarik oleh muatan negatif pada penggaris. Nah, tadi si penggaris ini memiliki kelebihan muatan negatif ya, karena setelah digosokkan pada rambut kita. Kemudian, perbedaan jumlah muatan menimbulkan gejala kelistrikan tadi ya, seperti yang tadi disebutkan. Selanjutnya, ada yang disebut sebagai listrik dinamis. Nah, kalau listrik statis tadi diam sementara pada suatu benda, sedangkan listrik dinamis adalah listrik yang dapat bergerak. Ya, contohnya adalah pada baterai. Bisa dilihat di sini ya, anatomi dari baterai ini. Seperti ini. Nah, baterai memiliki dua kutub, yaitu kutub positif dan juga kutub negatif. Nah, jika kedua kutub ini dihubungkan dengan kabel, maka elektron akan mengalir ya dari positif ke negatif seperti itu. Nah, aliran elektron ini yang kita sebut sebagai arus listrik. Nah, arus listrik hanya dapat mengalir pada rangkaian tertutup saja. Gitu ya. Selanjutnya, nah rangkaian listrik bisa kita bedakan menjadi 3 jenis. Nah, yang pertama adalah rangkaian seri. Bisa dilihat di sini gambarnya untuk rangkaian seri ya.
Jadi susunan perangkat-perangkatnya atau lampu-lampunya di sana. Nah, kalau secara seri itu dibuat secara berderet. Ya, sehingga dengan susunan seperti ini, dengan satu sumber listrik dan dengan dihubungkan dengan kabel-kabel seperti itu, maka jika salah satunya mati, yang lainnya setelah lampu tersebut akan mati juga. Nah, ini adalah salah satu kelemahan dari rangkaian seri. Sedangkan keuntungannya adalah dia hemat kabel dan juga pembuatannya pun mudah. Selanjutnya rangkaian paralel di sebelahnya, bisa dilihat di sana ya. Susunan lampunya di sana digambarkan dengan lampu disusun secara berjajar. Nah, jika satu lampu mati, maka ada lampu yang tidak ikut mati, gitu, karena berbeda sambungannya ya, seperti itu. Kemudian rangkaian gabungan. Nah, rangkaian gabungan ini merupakan gabungan dari rangkaian seri maupun rangkaian paralel. Nah, kemudian energi listrik itu dihasilkan oleh sumber energi listrik. Di sini ada beberapa jenis sumber energi listrik. Yang pertama adalah baterai atau kita sebut sebagai sel kering ya. Biasanya digunakan untuk menghidupkan alat-alat elektronik yang dayanya kecil ya. Contohnya ada pada mainan, kemudian jam-jam dinding dan yang lain sebagainya. Kemudian ada aki atau akumulator. Nah, ini adalah sel basah ya, sel basah. Kemudian ada sel surya. Nah, sel surya ini menggunakan sinar matahari atau energi dari matahari untuk disimpan menjadi energi yang bisa digunakan sebagai sumber energi listrik juga. Kemudian ada dinamo dan juga generator yang membangkitkan energi dan mengubahnya menjadi listrik. Nah, selanjutnya ada nuklir. Nuklir merupakan salah satu energi yang besar juga ya dan bisa digunakan sebagai pembangkit listrik. Nah, ini ada perubahan energi listrik. Di sini ada dari listrik jadi panas, kemudian jadi gerak dan yang lainnya. Di sini ada setrika, kompor gas, rice cooker dan juga yang lainnya itu mengubah energi listrik menjadi energi panas. Sedangkan energi listrik menjadi energi gerak, contohnya ada pada kipas angin, blender, kemudian solder, ada juga motor listrik mungkin ya. Nah, itu saja untuk bahasan mengenai listrik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalkata.com, Facebook PKB Malkata Mananjaya, Instagram PKB Malkata _official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malkata.